Oke, nah ini bicara tadi mengenai kompak antara atasan dengan bawahan. Nah, ini sejauh ini bagaimana sih hubungan Pak Wali dengan staf di bawah begitu? Saya memang termasuk galak nggak sih pimpinan yang galak? Soalnya ada video nih ya, kalau nggak salah nih ada video Bapak marah-marah sama PKL ya. Gitu. Bisa galak juga ternyata, tapi galak nggak sih sama bawahan gitu? Tergantung ya. Ya yang buat saya kesal itu kadang-kadang kalau ada pembiaran. Jadi kalau seperti apa misalnya? Iya, udah dikasih tahu nggak boleh parkir di situ, berkali-kali masih parkir di situ, saya pasti kesel. Udah dikasih tahu bulan puasa nggak boleh buat kegiatan yang melanggar hukum atau norma-norma seperti disko buka, masih juga begitu, saya pasti emosi. Gitu. Jadi hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, yang kebablasan, pembiaran, kelewatan biasanya membuat saya emosi. Gitu. Tapi kalau ke internal rasanya nggak juga sih. Kenapa? Karena saya sadar penting itu, yang sangat penting itu membangun kedekatan dan suasana kekeluargaan. Kendalanya saya tuh banyak waktu tersita untuk keluar. Ya, jadi intensitas untuk berkumpul bersama staf internal agak kurang. Makanya saya coba terus untuk berusaha membangun suasana kekeluargaan itu. Artinya kalau misalnya tadi kan banyak sering belusukan, sering keluar, nah koordinasi ke dalamnya, ke internal, apakah memindahkan misalnya meetingnya, yuk ikut saya. Oh kalau meeting tuh bebas ya, kadang-kadang saya ajak meetingnya itu di kantor kelurahan, kecamatan, di taman, di warung-warung atau di restoran. Kalau meeting itu bebas ya. Koordinasi juga sekarang ada grup WhatsApp ya, ada grup WhatsApp dengan camat, lurah, WhatsApp grup dengan dinas, jadi bisa lebih taktis. Oke, baik. Saya dengar sempat ada apa ya, kurang harmonis gitu dengan DPRD, benar nggak sih? Ya kalau namanya pemerintah dengan legislatif selalu ada dinamika, selalu ada fluktuasi hubungan, ya, naik turun. Di mana-mana begitu, di seluruh daerah, bahkan pemerintah pusat, karena memang begitu fungsinya. Ya, DPRD punya kewajiban juga untuk mengawasi, untuk membuat aturan. Kadang-kadang teman-teman dewan bisa lebih melihat di lapangan yang tidak kita lihat, gitu. Nggak apa-apa, sejauh tidak menghambat program-program yang dibutuhkan oleh rakyat. Tapi sejauh ini bisa saling apa ya, memahami satu sama lain ketika misalnya ada beda pendapat atau tadi misalnya si ini mau ini. Ya selama ini selalu ada titik temu, gitu. Ya harus begitu karena kalau saling kekeh ya bersikukuh pada posisi masing-masing, ya kasihan rakyatnya, kasihan warganya. Ya harus selalu ada titik temunya. Oke, baik. Pak Wali tadi tampaknya kegiatannya memang sangat padat sekali. Misalnya apa sih kalau hari ini agendanya ini apa aja nih setelah dari sini? Setelah ini saya ada perpisahan, pelepasan dari staf PNS yang sudah pensiun di Taman Ekspresi. Setelah itu ada rapat koordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kepalanya datang ke Bogor khusus. Nah setelah itu saya belusukan di beberapa titik di daerah Bogor Barat. Pembagian KTP kepada warga. Kemudian juga ada memeriksa beberapa proyek yang sedang berjalan, pembangunan sedang berjalan. Gitu. Dan nanti sore diagendakan kalau tidak ada perubahan untuk belusukan bersama Pak Jokowi dan Presiden Korea Selatan yang sedang berkunjung ke Kota Bogor. Oh ya, berbicara mengenai Pak Presiden Jokowi ini kan tinggal di sana Bogor nih. Apakah juga ada sesuatu hal yang kemudian menjadi apa ya, benefit untuk Kota Bogor sendiri? Keberadaan Pak Presiden itu di sini sedikit banyak mempercepat pembenahan Kota Bogor. Ada beberapa titik yang kemudian kita koordinasikan dengan kementerian sehingga lebih tertata. Seperti jalur pedestrian di pusat kota misalnya gitu. Itu juga karena komunikasi dengan Komisi kita dan Pak Presiden. Ya. Kemudian ada beberapa titik pasar dan sebagainya juga begitu ya, karena ring 1 ini kan sekarang kita banyak menerima tamu negara. Ya pasti harus lebih bersih, harus lebih tertib. Karena akan dilihat tidak saja oleh nasional tapi internasional. Oke, baik. Tadi sempat yang pas kita naik ke sini kan juga bicara mengenai apa Trans Pakuan begitu ya. Masih ada persoalan atau kendala terkait ya Trans Pakuan ini sekarang belum beroperasi lagi karena ada persoalan di manajemen, tapi
targetnya akhir tahun ini sudah mulai dioperasikan beberapa unit, 8 unit kita operasikan, dan tahun depan juga kita tambah lagi gitu. Jadi sekarang sedang recovery. Oke, bicara mengenai transportasi ini memang menarik juga gitu ya di Bogor dengan kemacetan mungkin tidak berbeda jauh dengan Jakarta, tapi ya skopnya mungkin lebih kecil begitu. Tapi apakah kemudian mengatasinya tadi kan angkot akan dirubah menjadi bis. Nah, kemana nanti para supir angkot ini? Apakah 3 mereka angkot menjadi 1 bis. Oke. Ya, 1 bis itu kemudian ada 3 shift. Jadi 3 supir itu menjadi supir bis. Itu skenario-nya. Itu skenario-nya. Itu sudah disosialisasikan, sudah diajak. Sudah sosialisasikan ya. Sudah berapa tahun ini sosialisasinya. Sekarang angkot ini kan semuanya berbadan hukum. Jadi jelas ya bisa kita atur kemudian. Oke. Nah, untuk warga Bogor sendiri gitu yang biasa menggunakan angkot, apakah mereka akan sudah siap gitu untuk menggunakan bis? Atau kalau warga kan tergantung kesediaan bisnya. Ya kalau bisnya banyak mereka akan pindah semua. Tapi kalau bisnya 1-2 angkotnya masih ribuan mereka tetap akan naik angkot. Yang angkotnya lebih cepat datangnya daripada bis gitu. Jadi tantangan terbesar kita bagaimana mengupayakan armada bis yang banyak ini. Ini modelnya sedang kita matangkan gitu supaya awal tahun itu bisa terrealisasi ya, konversi dari angkot menjadi bis Transpakuan. Oke, baik. Untuk pembangunan di Kota Bogor tadi apa yang kemudian menjadi saat ini gitu sudah sejauh mana? Tadi bicara mengenai ada pedestrian, ada kemudian transportasi, kemudian heritage, satu lagi ada lagi Pak? Smart City. Smart City. Ya, Smart City itu menggunakan perangkat teknologi untuk memudahkan layanan bagi warga. Seperti contohnya perizinan ya. Kita benahi betul sektor perizinan ini. Sekarang sudah banyak yang dilakukan secara online. Dulu kan warga itu kalau ngurus biayanya itu nggak jelas. Banyak warga yang ngeluh karena ada pungutan ini, pungutan itu. Kemudian waktu untuk mengurus juga cukup lama. Nah sekarang terukur semua. Jadi kalau masukin perizinan, berapa hari sudah sampai mana, bayarnya berapa, itu ada SMS gateway-nya. Gitu. Jadi bisa upload, bisa ngurus online, bisa juga dikomunikasikan dengan SMS atau WhatsApp gitu. Itu salah satu aspek saja dibanding aspek yang lain seperti kita punya semacam command center di balai kota di mana kita bisa pantau seluruh aktivitas di Kota Bogor ya. Ada jaringan CCTV di situ, ada pusat data di situ untuk mengambil kebijakan. Itu ada sistem informasi tentang ketersediaan kamar di rumah sakit misalnya. Jadi kita menuju ke Smart City dengan menggunakan perangkat teknologi. Oke, baik. Untuk command centernya sudah berjalan berapa lama, Pak? Sudah hampir 4 tahun. Sudah hampir 4 tahun. Iya. Oke, dan itu bisa memantau hampir semua kegiatan. Iya. Baik. Ya. Nanti jam 11 saya rapat di situ, saya bisa kasih lihat itu. Oke, baik. Baik, kalau begitu kita akan lebih lanjut lagi ngobrol dengan Pak Wali Kota. Tetap bersama kami di Tokoh Kita.